Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang narapidana lapas khusus anak kelas 1A Pakjo Palembang tewas gantung diri di kamar isolasi. Data tenaga kesehatan non-ASN di aplikasi SDMK Kementerian Kesehatan tidak dapat diakses. Sejumlah nakes non-ASN berunjuk rasa di RSUD Ibnu Sutowo, Batu Raja. Dua begal sepeda motor sadis yang kerap beraksi di Palembang ditangkap polisi. Salah satunya ditembak polisi di bagian kaki. Dua begal sepeda motor sadis yang kerap beraksi di Palembang ditangkap polisi. Satu diantaranya ditembak di bagian kaki karena melawan polisi saat akan ditangkap. Komplotan ini sangat meresahkan warga Palembang karena terkenal kejam. Salah seorang anggota begal sadis bernama Roy Muksin ditangkap polisi di Jalan Lorong Haji Umar, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Setelah tertangkap, Roy kemudian dibawa polisi ke rumahnya untuk mencari barang bukti. Setiap area di rumah Roy yang dicurigai diperiksa polisi. Keberadaan Roy diketahui polisi setelah sebelumnya polisi menangkap Safriyadi di kawasan Gandus, Palembang. Polisi menembak kaki Safriyadi karena melawan saat akan ditangkap. Kedua tersangka ini merupakan komplotan begal sepeda motor yang beroperasi di wilayah Palembang. Komplotan ini terkenal sadis dan sudah meresahkan masyarakat. Saat beroperasi, modus tersangka berpura-pura meminta kepada korbannya untuk diantarkan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat berada di lokasi sepi, korban diancam dengan senjata tajam dan sepeda motor korban dirampas oleh pelaku. Sejak bulan September dan Oktober, pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 2 kali. Pelaku ini minta bonceng sama masyarakat atau anak-anak yang naik motor, lalu berhenti. Habis itu melihat ada anak-anak juga yang lagi nongkrong-nongkrong punya sepeda motor, dia numpang lagi. Jadi yang pertama itu hanya meyakinkan kepada korban berikutnya bahwa saya ini memang betul-betul dibonceng. Sambil berjalan lagi di tengah jalan, itu kan dari jalan musyawarah ke poligon, sampai di poligon dijemput temannya lagi, habis itu dibawa ke Seberang Ulu. Disitulah dua pelaku bersepakat kita lanjakkan saja, langsung dilanjakkan. Diancam dengan kalau tidak saya akan tusuk kamu, saya tujah kamu. Nah seperti itu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor dan baju yang digunakan pelaku saat beraksi. Selanjutnya kedua tersangka dibawa polisi ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi menjerat keduanya dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pura-pura ingin membeli sepeda motor, seorang pria di Palembang justru membawa kabur sepeda motor yang dijual korban. Sepeda motor korban dibawa kabur saat pelaku melakukan uji jalan atau test drive. Waspadalah saat menjual kendaraan bermotor melalui aplikasi daring atau media sosial. Karena di Kota Palembang hal itu merupakan modus baru pelaku untuk membawa kabur sepeda motor korbannya. Seperti yang dilakukan Ahmad Rozali. Mulanya ia membuat janji dengan penjual sepeda motor di rumah korban di Jalan Ria Kudu, Kelurahan 7 Ulu. Saat bertemu, pelaku berpura-pura melakukan uji jalan atau test drive. Namun saat korban mempercayainya, pelaku yang membawa sepeda motor korban tidak kunjung kembali. SK ini hendak membeli motor, membeli kendaraan COD. Jadi dia mendatangi tempat korban, hendak membeli motor korban. Yang TKP-nya di 7 Ulu, Jalan AM Ria Kudu. Ketika di lokasi di TKP, yang bersangkutan TSK ini hendak test drive. Jadi dengan alasan test drive, dia pakai motor itu langsung dibawa kabur.
Pelaku sendiri ditangkap polisi di rumahnya, Jalan Ahmad Yani, seberang Ulu 2. Meski pelaku berusaha kabur, polisi dengan mudah menangkapnya karena rumah pelaku sudah dikepung. Pelaku bersama barang bukti sepeda motor yang dicuri disita polisi. Pelaku kini telah mendekam di ruang tahanan Mapolsek Seberang Ulu 1, Palembang. SK ini hendak Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masih soal pencurian, 1 dari 3 pencuri ponsel milik tetangganya sendiri ditangkap polisi di rumahnya, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Sedang kedua pelaku lainnya masih buron. Kamis malam pekan kemarin, Satreskrim Polrestabes Palembang mendatangi rumah salah satu pencuri ponsel milik tetangganya sendiri bernama Firmansyah. Pelaku yang sedang beristirahat sempat terkejut ketika melihat polisi datang ke rumahnya di kawasan Jalan Tua Patinaya, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Polisi dengan mudah menangkap pelaku tanpa ada perlawanan. Pelaku langsung digiring ke kantor polisi. Firmansyah merupakan 1 dari 3 pelaku pencurian ponsel, sedang 2 pelaku lainnya saat ini masih diburu polisi. Modus yang digunakan para pelaku yaitu pura-pura bertamu ke rumah korban. Saat korban lengah, 3 unit ponsel milik korban dicuri dan dimasukkan ke dalam tas oleh pelaku. Pencurian dan pemberatan bahwa kronologisnya 3 orang bermain ke temannya, lalu setelah bermain ke rumah temannya, salah satunya mengambil handphone, lalu temannya itu juga mengabari masih ada handphonenya lagi di tasnya. Nah, 2 orang itu mengambil juga lagi handphone itu. Jadi yang kami berhasil tangkap 1 orang, lalu yang 2 orangnya masih kita tetapkan sebagai DPO. Kita cari. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita ke informasi lainnya. Pelestarian dan pengenalan ragam budaya dari berbagai daerah di Indonesia dipamerkan dalam acara Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Kegiatan ini bertujuan menjaga kelestarian benda cagar budaya peninggalan sejarah di Indonesia. Sebanyak 44 peserta mewakili tiap kabupaten kota se-Indonesia, menyuguhkan beragam adat, tradisi, kuliner maupun kesenian pada pameran dan bazar yang digelar mulai dari tanggal 2 hingga 5 November 2022 dalam rangkaian kegiatan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-9 tahun 2022. Jaringan Kota Pusaka Indonesia merupakan sebuah jaringan antar kota di Indonesia yang didirikan dengan tujuan menjaga kelestarian benda cagar budaya peninggalan sejarah di Indonesia. Tahun ini Kota Palembang menjadi tuan rumah kegiatan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-9 tahun 2022. Acara ini diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan hadir sekaligus membuka rangkaian acara. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang serta Ketua DPRD Kota Palembang turut hadir dalam acara ini. Kegiatan ini bertujuan mendukung destinasi wisata budaya dan peninggalan sejarah yang nantinya juga menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian. Dengan kita mengedepankan terkait dengan benda-benda pusaka yang mempunyai sejarah, yang mempunyai cerita, salah satunya. Nanti di tengah-tengah ekonomi yang tidak stabil ini, disampaikan oleh Pak Bupati, destinasi pariwisata yang harus kita wujudkan untuk mengurangi perekonomian yang katakanlah terganggu. Sebagai tuan rumah, banyak destinasi wisata yang akan ditonjolkan oleh pemerintah Kota Palembang, antara lain Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Benteng Kuto Besak, Al-Quran Raksasa, hingga Sekanak Lambidaro. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.